bahwa bukan saja masa depan Sulawesi Tenggara, tapi masa depan Indonesia. Karena kenapa? 8 modal utama kita di Kabupaten Konawe Utara. Berbicara masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, pertambangan, objek wisata dan budaya kita di Kabupaten Konawe Utara. 8 modal utama kita itu tujuannya ada 4. Yang pertama yaitu bagaimana caranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yang merata, Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan ekonomi kita di Kabupaten Konawe Utara berada di angka 5,03%. Dan salah satu penyumbang PDRB terbesar yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga alhamdulillah berbicara masalah jalan kita, dari 699,49 km kita punya jalan, sisa 82 km yang belum teraspal. Insya Allah ketika kalau saya dinobatkan menjadi bupati dan wakil bupati, kita akan tuntaskan secara keseluruhan kita punya aspal yang ada. Terus di bidang pertanian maupun perkebunan, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, tidak ada lagi kasih kita punya masyarakat yang tidak terpastikan untuk dapat pupuk maupun bibit gratis, Bapak Ibu sekalian. Dan kita punya lahan ini masih luas, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat, masih luas. Data Tora kita ini sudah kita pegang, tinggal kita akan usulkan. Untuknya kita punya lahan-lahan HPT, kita akan usulkan untuk kita turunkan menjadi hutan apa namanya, APL, supaya untuk banyak kita bagikan terhadap masyarakat 1 KK 2 hektar untuk penanaman sawit, Bapak Ibu sekalian. Terus di bidang perikanan kita, masyarakat nelayan kita tidak ada lagi yang tidak dapat namanya pancing, bukan maupun alat tangkap, Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya jaminkan, apalagi kita sudah ada keterwakilan DPR kita yaitu Bapak Halim Alkaf untuk menjamin secara keseluruhan. Dan kemarin hasil komunikasi kami khususnya untuk dari tokoh-tokoh masyarakat kita, jalan ini sudah tuntas kan, sudah diaspal. Yang jalan lingkar anu sudah. Berarti tinggal lingkar luarnya saja dengan pemecah ombak. Insya Allah tugas saya nanti dengan Pak Halim Alkaf untuk tuntaskan untuk jalan kita yang ada. Berarti kalau jembatannya sudah tuntas semua. Sudah semua. Masih ada 2. Insya Allah kita akan tuntaskan. Kondisi jalan kita ini khususnya untuk jembatan sudah 82%, Bapak Ibu sekalian. Tinggal kurang lebih sekitar 18% yang harus kita tuntaskan. Karena kita punya rumah-rumah yang tidak layak huni, alhamdulillah sejak 2016 sampai 2024 sudah 11.750 rumah yang sudah kita bagikan untuk rumah yang tidak layak huni. Dan itu salah satu program kita, nanti kita akan lanjutkan dan kita akan tingkatkan khususnya untuk rumah-rumah kumuh kita yang tidak layak huni, Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua yaitu meningkatkan pertumbuhan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita di Kabupaten Konawe Utara, angka IPM, indeks pembangunan manusia sudah di angka 71,71%, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita di Kabupaten Konawe Utara berbicara masalah pendidikan, itulah program utama kita untuk kita lanjutkan untuk beasiswa Konasara. Dari 2.220 anak mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di Kabupaten Konawe Utara yang berkuliah di 121 universitas, alhamdulillah semua kita akan lanjutkan untuk gratis biaya, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi. Bahkan ketika itu nanti kita akan terpilih, kita akan tingkatkan lagi untuk uang saku dengan biaya operasional, Bapak Ibu sekalian. Untuk anak-anak TK kita, SD maupun SMP, dengan anak santri maupun santriwati kita akan gratiskan juga, Bapak Ibu sekalian. Yang penting mau sekolah, Bapak Ibu sekalian. Karena namanya kuliah, namanya sekolah, saya ini pernah rasakan, Bapak Ibu sekalian. 2004 saya punya ayah sudah meninggal. 2007 saya kuliah cuma mengharapkan dengan gaji pensiun bapak saya. Ya, kadang saya biasa jadi jadi mahasiswa itu harus kreatif. Kreatif itu kere tapi aktif. Jual sapinya, jual kambingnya, atau gadai kebunnya demi untuk pendidikan kita tidak ada di Kabupaten Konawe Utara. Semua dipastikan untuk digratiskan, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kita punya BPJS. BPJS itu kalau berbicara masalah kesehatan, Bapak Ibu sekalian, biar kita punya rumah kita jual, Bapak Ibu sekalian. Karena satu contoh, ada kita punya masyarakat itu yang di Walasolo pada saat itu kita lagi ini, dia itu kanker di kepalanya itu, ke matanya sudah keluar. Dan kalau mau dioperasi itu biayanya 200 juta lebih, Bapak Ibu sekalian. Rumahnya saya tidak akan mencukupi. Bayangkan. Tapi karena pemerintah hadir pada saat itu, digratiskan, alhamdulillah. Tidak ada biaya yang dikeluarkan kecuali biaya hidup, Bapak Ibu sekalian.
Terus berbicara masalah pendidikan kita ini di sektor pendidikan untuk SD maupun SMP terkait masalah smart classroom, itu yang kita akan terus genjot supaya semua sekolah lagi kita genjot supaya metode pembelajaran iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus selanjutnya terkait masalah rumah sakit puskesmas kita ini, alhamdulillah di tahun ini kita sudah bangun puskesmas 2 tingkat, 2,7 miliar sudah kita anggarkan untuk pembangunan puskesmas kita yang ada di Wawalesea sana. Itu tinggal kita tingkatkan, kita perbaiki, terus fasilitas kesehatannya semua kita siapkan, dokternya pun juga kita siapkan yang bagus supaya jangan mereka sakit-sakit apa semua harus dikirim lagi di Kendari semua. Dan insya Allah kami pun juga dalam program kami pun juga untuk pembangunan rumah sakit umum daerah kita sudah kita siapkan untuk lahannya, untuk bagaimana ke depan kita bangun rumah sakit umum daerah yang seperti di Kabupaten Konawe juga, insya Allah. Iya, karena kenapa kita punya APBD ini sangat besar Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 2,4 triliun Bapak Ibu sekalian. Coba bandingkan dengan kabupaten lain. Konkep saja yang bersamaan kita ini mekar dari Kabupaten Konawe Utara dari Konkep, dari Konawe, mereka sekarang itu masih di angka 600 lebih APBD-nya. Kita ini sudah di angka 2,3 triliun Bapak Ibu sekalian. Kita punya APBD. Terus yang ketiga yaitu pengelolaan pemerintah kita yang kuat, bersih dan berwibawa. Alhamdulillah kita satu-satunya kabupaten yang paling tertinggi untuk kita punya dana desa itu sudah kita di Kabupaten Konawe Utara untuk mengenai honor ya. Honor aparat desa kita itu di 2019 yang lalu itu masih di angka 350.000. Di akhir masa jabatan saya itu sudah di angka 2.100.000 Bapak Ibu sekalian. Tingkatkan lagi, dan ketika kalau saya jadi bupati dan wakil bupati, untuk aparat desa bukan lagi kita bayarkan per triwulan tetapi per bulan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bayarkan per bulan. Terus yang dana apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil tadi itu untuk dana dusun kita itu yang 100 juta per dusun itu kita akan siapkan kurang lebih sekitar 51 miliar Bapak Ibu sekalian. Kalau diakumulasi dengan dana APBD kita itu baru di kisaran 2,3% Bapak Ibu sekalian, sudah salah. Artinya sangat kecil. Kenapa harus kita berikan untuk anggaran dana dusun? Artinya kita ini kan tiap tahun ada namanya musrembang. Sementara dana desa yang dari pusat kita ini peruntukannya sudah jelas. Dan itu banyak halangannya dia. Tidak bisa bangun balai, tidak bisa bangun masjid. Betul apa benar? Tapi kalau dana yang 100 juta ini per dusun ini bisa digunakan untuk apa saja Bapak Ibu? Bisa untuk balai, bisa untuk masjid, bisa untuk UMKM kita, bisa untuk infrastruktur kita, bisa kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Yang penting hasil musyawarah desa kita, dusun kita, yang penting untuk pembicaraan meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun infrastruktur itu bisa digunakan Bapak Ibu sekalian. Yaitu senantiasa menjaga kita punya lingkungan sehat dan nyaman, terutama keamanan Bapak Ibu sekalian. Jangan persoalan masalah pilkada kita mau berselisih dengan kita punya saudara, keluarga, tetangga, jangan Bapak Ibu sekalian. Menarik ini rencana program 100 juta per dusun. Gimana ini Pak? Iya, jadi kan
kita ini berbicara masalah APBD ini kan sudah di angka 2,3 triliun kita di Kabupaten Konawe Utara. Kalau kita hitung-hitung dari 510 kita punya dusun, artinya kita hitung itu kurang lebih sekitar 51 miliar. Kalau kita bagi dengan kita punya angka APBD itu baru di angka 2,3%, kecil sekali. Tetapi dampaknya itu sangat luar biasa karena kenapa? Peruntukannya itu bisa digunakan untuk UMKM maupun infrastruktur maupun di bidang budaya dan lain-lain itu bisa apa saja bisa digunakan. Karena kenapa dana desa kita ini yang dari pusat itu kan bisa digunakan untuk terkait masalah infrastruktur yang sudah ditentukan. Tetapi tidak bisa untuk membangun untuk masjid maupun balai. Tapi kalau dengan yang 100 juta ini bisa kita gunakan untuk pembangunan itu. Yang penting tergantung hasil musyawarah dari dusun maupun desa kita yang ada. Jadi meskipun ada dana 100 juta per dusun, ada juga program lain untuk dari SKPD begitu nanti Pak? Kalau yang dari SKPD itu memang peruntukannya sudah jelas mereka. Adapun terkait masalah yang sesuai dengan visi misi kita itu yang akan mereka jabarkan. Tetapi yang intinya bahwa program unggulan kita ini yaitu 100 juta per dusun. Itu sudah pasti. Namanya kita ini kan daerah Konasara, Konawe Utara yang bisa sejahtera dan berdaya saing. Pesan Anda kepada tim yang sudah dilantik Pak? Jadi kalau ya tim kita yang kita kukuhkan kemarin itu memang fokus pada tujuan untuk memenangkan pasangan Konasara Berkibar. Yang akan menilai itu semua adalah masyarakat kita. Yang satu tujuan untuk memenangkan pasangan Konasara Berkibar. Amin.